Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Junidian Darman Zebua, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat, semester 4 Prodi Teologi. Dalam pembuatan video ini adalah salah satu tugas ujian akhir semester di mata kuliah Teologi Sistematika 3 yang berbicara tentang Kristologi dan Soteriologi. Dalam video ini saya akan sampaikan apa yang saya pahami dan yang saya ketahui tentang berbicara tentang Kristologi dan Soteriologi ini. Kristologi ini berbicara bagaimana tentang posisi Yesus di dunia ini. Dan ada pun 5 hal yang saya sampaikan dalam Kristologi ini. Yang pertama, apa itu pengertian Kristologi, Kristologi dalam ilmu teologi, Kristus sebagai Mesias, dimensi Kristologi, dan Kristologi dari zaman ke zaman. Pengertian Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Jadi itu adalah berbicara bagaimana posisi Yesus di dalam agama Kristen, dan Kristologi juga mempunyai makna itu kehadiran Kristus sebagai diyakini sebagai pemelihara dan penyelamat dunia. Dan Kristologi ini berfokus kepada semua ciptaan. Dan bagian B, Kristologi dalam ilmu teologi adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya Kristos, artinya Kristus, dan Logos artinya logi. Jadi secara harfiah, Kristologi adalah berbicara tentang ilmu tentang Kristus. Pembicaraan tentang Kristus ini merupakan ajaran Kristen yang mempercayai Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan. Dan di dalam Kristologi ini berbicara bagaimana bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan bagian C adalah Kristus sebagai Mesias. Di dalam pembahasan ini, Kristus itu dikatakan sebagai Mesias di dalam pandangan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah Mesias dalam Perjanjian Lama berarti keluarga Daud, raja yang selalu berjaya. Digantikan Mesias dalam Perjanjian Baru menjadi raja yang dibangkitkan dari kematian, raja kerajaan yang gilang gemilang pada masa akhir dan menjadi pemimpin religius, bukan pemimpin politik. Kata Kristus memiliki arti yang sama dengan Mesias, yang artinya adalah Yesus yang diurapi. Di dalam ajaran Kristen, kelahiran Yesus sudah dinubuatkan sejak nabi-nabi. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Nathan, Yesaya, Yeremia, Yezekiel, Hagai, dan Zakaria. Mesias dalam Perjanjian Lama dinanti oleh orang Israel untuk memulihkan bangsa Israel dari berbagai masalah, terutama politik. Jadi hadirnya Mesias adalah sebagai solusi dalam masa krisis, masa Israel ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Itu adalah Mesias dalam Perjanjian Lama. Dan Mesias dalam Perjanjian Baru adalah dari berbagai istilah tentang Kristus pada orang-orang pada masa awal Masehi sudah beragam. Informasi lain, Yesus disebut sebagai Mesias dari Israel. Mesias adalah Kristus disebutkan Paulus sebanyak 270 kali. Dan variasi nama Yesus Kristus atau Kristus Yesus sebanyak 109 kali. Nama itu menunjuk pada Allah, Tuhan, atau kata ganti yang menjurus pada Allah. Dan Injil Yohanes dilihat sangat khusus untuk pandangan Kristologi, bahwa firman atau logos Allah sendiri menjadi manusia dan wujud Kristus. Di sini dijelaskan bahwa Kristus yang adalah Yesus itu adalah Allah sendiri. Ketuhanan Yesus merupakan pusat teologi Perjanjian Baru. Menurut Miller adalah Yesus itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Bagian D, Kristologi dari zaman ke zaman. Kristologi ditemukan dari Injil berpusat pada sejarah kehidupan Yesus dalam tindakan-tindakannya. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa pernyataan tokoh-tokoh dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Jawaban-jawaban tentang siapa Yesus adalah sebagai berikut. Kata Paulus berkata, Yesus adalah Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Kata Markus, Yesus adalah Mesias. Kata Matius, Yesus adalah Musa baru, pengajar hukum baru. Kata Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus adalah juru selamat semua orang. Yohanes, Yesus adalah sabda Allah yang menjelma sebagai manusia. Jadi Yesus pada zamannya dikenal sebagai orang Nazaret yang bertindak sebagai revolusioner
sebagai orang Yahudi yang melampaui hukum Taurat. Dan itulah ajaran-ajaran yang berbicara tentang kristologi Kristen yang mempercayai Kristus adalah sebagai Tuhan. Dan dimensi kristologi bagian 5-nya adalah ada 3, yaitu kemanusiaan Yesus, pendamaian sebagai Kristus, Kristus sebagai pembebas. Itu adalah posisi-posisi Kristus di dalam dunia. Dan kita akan masuk di dalam pembahasan soteriologi. Soteriologi berbicara tentang atau dapat diartikan sebagai ajaran tentang keselamatan. Dikatakan ajaran karena merupakan gabungan dari 2 kata Yunani, yaitu soteria dan kata yakni logos, yakni firman. Perkataan ajaran yang kemudian diartikan menjadi ilmu. Kata soteria sejajar atau sama artinya dengan kata Ibrani dalam PL Yesa atau yaitu berarti kebebasan dari sesuatu yang mengikat atau membatasi, dan kemudian berarti pembebasan memberikan keluasan dan kelapangan kepada sesuatu. Kata menyelamatkan dan keselamatan dalam 3 ayat di atas menggunakan kata Ibrani yaitu Yesa. Kata Ibrani yang lain adalah Teshua, artinya keselamatan yang timbul melalui kasih dari dan orang yang mendapatkannya merasa aman, lega, stabil. Nah, di dalam soteriologi ini berbicara tentang keselamatan. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan bahwa keselamatan itu didapat karena berbuat baik, menolong sesama. Tetapi sesungguhnya bahwa keselamatan itu hanya didapat karena melalui kasih Yesus atau kasih mula-mula Allah untuk manusia atau dunia ini, yang dikaruniakan anak yang tunggal, seperti yang tercantum pada bunyi firman Tuhan Yohanes pasal 3 ayat 16, bahwa keselamatan hanya didapat dari Yesus Kristus yang telah datang ke dunia menyelamatkan kita, bukan dari perbuatan baik, bukan dari menolong sesama, atau bukan untuk berpikiran yang baik, bukan dari situ kita dapat keselamatan. Tetapi keselamatan kita dapat hanya dari Tuhan Yesus Kristus ketika Dia mati, disalibkan dan dikuburkan di dunia ini. Itu adalah salah satu bukti kita diselamatkan. Bukan kita diselamatkan karena berbuat baik, bukan. Tetapi kita diselamatkan karena darah Kristus Yesus. Alasan mempelajari soteriologi adalah ada 2. Pertama, karena adanya perbedaan agama. Ini timbul karena adanya perbedaan agama. Di Indonesia sendiri diakui ada 5 agama. Otomatis 5 agama tersebut mempunyai ajaran yang sangat berbeda dan mempunyai pemahaman keselamatan yang berbeda. Dan kedua, alasannya adalah karena adanya ajaran yang sesat, seperti yang tersebar saat ini mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, Yesus adalah manusia. Jadi tidak mungkin Yesus menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang berbicara tentang keselamatan. Sesungguhnya bahwa keselamatan itu hanya kita dapat dari Yesus Kristus. Dengan buktinya adalah Dia sudah mati di kayu salib. Dengan ini alasannya kita belajar tentang keselamatan dan bukti-bukti yang jelas bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Saya tekankan bahwa berbicara tentang dalam kristologi ini, bahwa posisi Yesus di dalam dunia ini adalah Dia 100% Allah dan Dia 100% manusia. Dia telah berinkarnasi menjadi manusia dan posisinya sebagai Allah. Dan soteriologi ini berbicara tentang keselamatan, bahwa kita hanya dapat keselamatan dari Tuhan ketika Dia datang ke dunia menyelamatkan kita, mati, disalibkan, dikuburkan, bahkan di hari ketiga Dia akan bangkit. Itu adalah buktinya kita diselamatkan, bukan dari perbuatan baik. Demikian dalam penyampaian video ini. Dan sebelum saya mengakhiri dalam video ini, ada salah satu sifat Allah yang ada dalam diri manusia, yaitu pertama, Allah adalah kasih. Maka dalam diri manusia ada dorongan untuk mengasihi dan kebutuhan untuk dikasihi. Kedua, Allah adalah Allah yang memiliki rasio, maka manusia memiliki rasio. Ketiga, Allah adalah suci, maka manusia memiliki hati nurani sehingga dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Keempat, Allah adalah yang memiliki sifat keadilan, maka dalam diri manusia terdapat pengertian tentang hukum dan keadilan. Kelima, Allah adalah kekal, maka dalam hati manusia ada sifat kekekalan. Makanya kita tentu bertanya, siapakah
manusia itu? Siapakah anak manusia itu? Nah, ini adalah Yesus Kristus yang telah mati. Dan kenapa kita memiliki sifat yang sama? Karena Tuhan Yesus Kristus telah memberi kita teladan lebih dulu. Demikian pemahaman yang saya sampaikan di dalam pengertian kristologi dan soteriologi ini. Dalam video ini, saya percaya banyak hal penyampaian kalimat demi kalimat dan kata demi kata yang salah. Tetapi di dalam video ini semoga ada pembaharuan dan adanya pengoreksi dari para penonton. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya sapa kita semua. Shalom.